cek 1 2 3 low low low. Orang gak jelas lagi. Oke, balik lagi sama kita yang berdua yang amburadul mukanya. Enggak ding, dia mau banyak fansnya, gua doang yang nggak ada. Ada namanya. Justru malah bagusan fans yang diem-diem loh. Kalau Kan ada. dia tulus ya. Alah, lah. Kalau dia nunjukin bahwa dia ngefans gitu kan biasanya karena ada maunya. Just. Masuk lagi ke penting nggak penting menurut lo nggak penting, menurut gua penting, ya udahlah gas aja. Oke, baik, kayaknya enak ngobrol apa nih. Itu sih gua tadi sebelumnya kan kita ada nih ya, apa namanya, tertarik gua dengan filsafat sinisme. So, bisa lo jelasin nggak tentang filsafat sinisme itu? Yang lo tau dari itu kan ya kita sering dengar kata sinis aja sih. Sinis. Apa yang lo tahu tentang sinis? Gue kalau dengar kata sinis ketika kayak gitu. Nah itu sinis menurut gue. Itu kalau misalnya dalam segi filsafat asal muasal dari sinisme itu gimana, Bay? Jadi sinisme itu pandangan hidup bahwa apa yang kita butuhin itu sebenarnya udah ada semua di alam ini. Jadi kalau orang yang nganut sistem itu dia tuh nggak butuh apa-apa. Maksudnya bukan nggak butuh apa-apa, tapi kayak sama uang atau hal apa itu ya bodo amat gitu ya. Iya. Gimana? Jadi ada tokohnya itu Antisthenes. Antisthenes. Oke, filsufnya Antisthenes. Mungkin Antisthenes. Mungkin itu salah satu muridnya Aristoteles. Jadi mungkin kalian mungkin pernah dengar ceritanya. Jadi dia itu di zaman Yunani itu dia hidup dengan di dalam gentong gitu. Dan katakanlah kayak drum gitu lah, bulat tapi gede gitu. Muat tapi deh. Muat. Dia tinggal di situ. Dia cuma punya itu mantel sama kantong roti. Jadi dia kalau makan ya dia ngambil apa? Ngais-ngais makanan bekas orang gitu. Tidur ya dia tinggal ngantuk ya dia tinggal tidur di gentongnya. Pernah suatu ketika dia lagi berjemur gitu kan. Maharaja Alexander Agung datengin dia. Ya mungkin karena berpikir dia ini filsuf, kok hidupnya kayak gini sih gitu kan. Prihatin mungkin apa gimana. Datengin. Dia bilang si Maharaja Alexander Agungnya. Pakai bahasa kita aja. Oke, iya, gitu nggak usah soal. Antisthenes gitu. Oke, siap, tis. Lu kan filsuf lu kayak gini sih dia mungkin lu butuh apa, lu pengen apa, udah ngomong aja lah, mau gue apa aja. Terus apa dia dongak, oh iya ada katanya, silakan Anda bergeser dikit, kamu menghalangi matahari saya. Anjay. Itu lah iya Itu raja ini gitu deh. Iya, Maharaja Alexander Agung. Maharaja Alexander Agung. Namanya ya. panjang banget. Itu namanya udah keren. Maharaja Alexander Agung. Sama seorang yang kelihatan hina ya di depan manusia ya, kelihatan hina ya. Dan kalau emang di dunia ini ada, kalau sekarang di zaman sekarang ini ada yang menganut filsafat Antisthenes, Antisthenes. Sinisme. Oh, sinisme ya. Orang baru pikir itu orang gila, udah bukan penganut sinisme. Tapi kayaknya nggak cuman di zaman sekarang, tapi kalau menurut gua di zamannya dia juga pasti disebut gila lah. Iya, di zaman dia pun disebut. Iya. Jadi tapi pada zaman itu orang-orang tahu kalau dia itu filsuf. Ya. Tapi berarti emang dia tuh hidup makan itu nyarinya maksudnya dengan alam aja gitu. Yang udah yang dia ada bekas orangnya. Mungkin dulu kan masih banyak pohon gitu, mungkin dia entah dia metik apel apa gitu. Apa bisa gitu kan? Kalau dulu kan enak ya, bisa metik maksudnya dulu tuh masih rimbun, buah-buahan masih ada gitu ya. Jadi sekarang hutan udah jadi ya jadi itu metropolitan. Kalau bisa kebakaran terus jadi kelapa sawit. Anjay, kelapa sawit lagi. Heran juga gue sama kelapa sawit itu. Apalah ngerusak tanah iya gitu, tapi berhektar-hektar. Cuma duitnya iya gede bagi kaum borjuis. Anjing emang. Udahlah, kayaknya udah gitu kalau misalnya kita bahas tentang si borjuis itu ya. Nah, intinya kan itu dia. Ya pikirnya sederhana ya benar, dia lagi berjemur loh. Yang dibutuhkan ya sinar matahari. Ditanya butuh apa, ya butuh sinar matahari. Iya, benar. Tapi kayak
gue nangkepnya kayak bukan kesini tapi kayaknya santuy banget ya orang itu. Jadi apa dia tuh orang santuy juga? Filosofi santuy gitu. Filosofi santuy. Kalau filosofi santuy mah lebih prefer ke stoicisme. Ada lagi nih. Ada. Beda lagi Beda nih. lagi. Beda lagi. Tadi filsafat sinisme. Ya. Dan tau nggak sebenarnya yang orang yang nerapin filsafat sinisme itu banyak, bahkan ketika dia nggak tahu itu adalah filsafat sinisme. Iya sih, kayaknya gue dalam diri gue juga ada tanpa gue sadari. Karena gini Pak, gue kalau misalnya ngeliat orang-orang besar yang kayak gitu tuh, yang lain tuh kayak pada wah dia ketua ini, wah dia ini. Kalau gue ngeliat ketemu mau lewat gue dia, ya biasa aja gitu loh. Justru yang ngebuat gue tertarik itu ya, itu kayak kalau misal gue udah ngobrol sama dia, ternyata pemikiran dia itu lebih dari gue, itu yang ngebuat gue kayak takjub baru. Tapi kalau misalnya gue tahu nih dia udah terkenal, dia udah ini, Tapi lo lebih menilai secara esensial. itu dia. Gue nggak tahu kenapa itu. Sebenarnya banyak. Nah, tapi gue tertarik baik. Gue tertarik sama yang tadi ini filsafat stoikisme. Bisa ya, saya mau nyebut stoikisme, stoik. Oke. Cuman kalau stoa sama stoik lebih merujuk ke orangnya sih biasanya. Itu stoicisme itu sotoy apa santuy? Santuy. Oh santuy. Oke, gimana itu, Bay? Ya. Jadi stoicisme itu adalah, kalau kata Henry Manampiring, way of life. Siapa? Henry Manampiring. Henry Manampiring. Siapa itu? Penulis filosofi teras. Kalau dia nyebutnya filosofi teras. Filosofi teras. Kenapa disebut filosofi teras? Karena stoa Hah? itu dalam bahasa Yunani artinya adalah teras. Stoikisme. Karena dulu Epictetus itu diskusinya di alun-alun Yunani itu bentuknya kayak teras, ada pilarnya, ada atapnya gitu. Lebih spesifiknya gimana tuh Bang tentang filsafat stoikisme? Itu way of life, jalan hidup, dimana dia menawarkan konsepsi kebahagiaan. Tapi kebahagiaan itu sendiri sebenarnya merupakan bonus, cuma bonus aja. Jadi bukan target juga gitu. Jadi gini, kadang kan banyak orang stres dengan hal-hal yang irasional, yang nggak rasional lah. Contoh, dia nggak punya duit, dia stres. Padahal sebenarnya apakah dia butuh duit? Misal, gua nggak ada duit, gua butuh duit. Emang lu kalau punya duit lu mau ngapain sih? Gua mau beli makan, gua belum makan. Artinya yang lu butuhkan adalah makanan, bukan duit. Gitu. Iya sih. Cuman untuk hidup di zaman sekarang, baik. Untuk beli makanan perlu duit. Apa kita cuma minta doang? Lu di tempat ini udah berapa hari? Wah anjing, jangan banget. Gitu. Ya, Gua aja lah. Bukan gitu. Gua Ya, tuh pernah. Ampret lu. Gua aja. Gua tuh berapa hari di tempat Denny juga. Itu duit bulanan gua udah habis. Ya artinya gua tetap makan. Iya, tapi kan Denny juga walaupun ngasih kita makan, dia juga beli pakai duit, tetap aja. Ya artinya dari kita sendiri dulu. Itu yang kita butuhkan makanan. Gitu. Jadi ini gue bener ini tepat banget kalau misalnya ngomongin filsafat stoikisme karena menurut gue ini kalau Denny nonton, Den, makasih ya Den. karena dia ini orang paling santuy, makanya cocok banget nih kalau dia ngebahas tentang filsafat stoikisme sama orang yang kemarin tuh si Bang Itiar itu. Nah dia juga orang santuy sama lah, jadi cocok. Lanjut Pak. Jadi itu dalam kita memandang kebahagiaan sebenarnya, kalau di si Epictetus membagi jadi dua, itu dikotomi kendali. Oh iya, tadi namanya filsufnya tuh Epictetus ya. Epictetus itu dia supaya kita nggak stres gitu, supaya kita bahagia itu ada dua hal yang bisa kita kendalikan dan enggak. Ini dikotomi kendali. Nah, yang bisa kita kendalikan ini apa?
pikiran kita, interpretasi kita. Bisa disederhanakan nggak bahasa interpretasi itu supaya Pikiran kita, anggapan kita. Contohnya tadi duit tadi, atau apalah yang bikin lo stres, apalah contoh lain lah. Gue sama ini nggak pernah stres lah. Cuman ada satu pengalaman hidup mah kalau yang ngebuat gue stres sama sebulan, ketika gue gagal mondok dan itu ngecewain kedua orang tua gue sampai gue dikucilin sama orang tua gue di rumah gue sendiri. Itu stres gue sebulan. Lo kecewa karena lo, bukan gue yang kecewa, lo stres karena lo dikecewain, lo orang tua lo kecewa sama lo. Iya, dan gue diasingin, maksudnya di rumah sendiri selama sebulan itu gue ngerasa diasingin banget tanpa ditegur tanpa apa. Bukankah yang bikin lo stres misalnya interpretasi lo kan terhadap kekecewaan orang tua lo? Seandainya lo nggak tahu kalau orang tua lo kecewa sama lo, apa lo stres? Enggak. Jadi gua John, artinya pikiran kita yang bikin kita. Bukan berarti kita kalau bisa nggak tahu nggak juga. Jadi apa yang harus kita lakukan gitu? Maksudnya ketika gua tahu orang tua guys kecewa banget sama gua sehingga gua di situ ketika itu ya di yang itu mungkin jadi orang tua gua ngasih pelajaran ke gua supaya gua tuh mikir lah intinya bahwa rasa untuk dikecewain tuh nggak enak banget kayak gitu. Jadi kayak gua dikasih pelajaran bahwa sebulan tuh gua dianggap malah nggak dianggap maksudnya nggak dianggap selama sebulan tuh. Nah itu nanti ya balik dulu ke dikotomi kendali tadi. Yang bisa kita kendalikan interpretasi kita, pikiran kita. Yang nggak bisa kita kendalikan apa? Interpretasi orang, nasib, ya kayak misalnya kita kecelakaan apa gimana gitu, nggak bisa kita kendalikan tuh. Nah terus solusinya tadi, ketika lo ngecewain orang tua lo, ya memang harusnya kita mikirin itu toh. Nah terus lo tinggal cari solusi kan. Kalau lo bisa berpikir tenang, lo nggak dibuat gundah dengan itu, lo bisa berpikir tenang, solusinya apa nih? Misal solusinya ya lo mau memperbaiki itu, ya udah lo perbaikin, udah selesai. Dan apakah lo perlu stres dengan itu? Enggak sih. Ya. Nah kemudian akhirnya kekecewaan orang tua lo itu adalah interpretasi, termasuk ke interpretasi orang, sesuatu yang nggak bisa kita kendalikan tadi kan. Cuman itu tadi dengan solusi yang dengan lo ketemu solusi terus lo lakukan gitu, interpretasi orang tua lo bisa berubah, orang tua lo jadi nggak kecewa. Nah artinya berarti ini yang nggak bisa kendalikan masih bisa kita kendalikan. Nah itu kemudian William Irwin menawarkan lagi trikotomi kendali. Apalagi ini? Oke, trikotomi kendali. Oke, apa itu? Jadi selain ada yang bisa kita kendalikan dan nggak bisa kita kendalikan, ada yang bisa kita usahakan. Contohnya interpretasi orang tadi, misal tadi itu orang tua lo kecewa, biar nggak kecewa gimana? Ya lo berbakti gitu, misalnya lo nyuci piring atau apa. Kemudian setelah lo melakukan semua usaha itu dan nggak ada yang bisa dilakukan lagi, ya udah balik lagi kan ke orang tua lo, apakah masih bakal tetap kecewa atau enggak. Gitu. Oke, bagus. Jadi pada intinya, dan lo nggak perlu stres ketika lo sudah melakukan itu. Dan karena gini, ketika sesuatu yang nggak bisa diubah dan lo terus mikirin itu, apakah itu bakalan merubah keadaan? Enggak. Ya udah biarin aja tuh. Gitu. Lebih tepatnya bukan biarin, tapi mikirin, cari solusi, bukan meratapi. Bukan meratapi ke hal yang lu pikirkan kan nggak membuat lu stres. Jadi untuk mungkin lebih cocok gini, untuk anak-anak yang lagi bucin-bucinnya sekarang ya. Nah, ya biar relevan. Ya, oke, yang lebih relevan dengan postmodern zaman sekarang lah. Sip. Ya jadi bucinisme gitu. Bucinisme itu udah ada dari dulu. Iya, Nabi Adam aja bucin. Dia makan buah kuldi juga kan karena setan dia nggak berhasil ngehasut Adam, ngehasut Hawa. Ternyata nenek moyang gue bucin. Jadi bucin jadi bucin itu ya wajar lah, Nabi Adam aja bucin. Nah yang nggak wajar sebenarnya itu banyak orang yang nggak bisa move on dan terlalu meratapi luka lama. Nah itu yang ngebuat mereka tuh stres sehingga
menganggap semua itu buruk. Ya nggak sih? Orang-orang bucin. Soalnya banyak banget terjadi di kaum buciners, mungkin karena mereka bukannya mencari solusi untuk move on, tapi mereka hanya memikirkan perasaan yang terus-terusan sayang. Padahal itu nyakitin. Yang kita ambil contoh, misalkan banyak orang sakit hati karena diselingkuhin, Ya. Atau bahkan belum diselingkuhin dia udah cemburu gitu. Contoh apa? Misal lu pernah cemburu gini. Pacar lu chattingan sama cowok lain. Pacar gua chattingan. Fakta objektifnya apa? Pacar lu chattingan sama cowok lain. Udah. Iya, kalau objektifnya ya udah kan. Fakta objektifnya udah chattingan doang. Ya, chattingan doang. Kemudian interpretasi kita, liar nih kemana-mana. Dia ini pasti suka nih, gini. Nah itu kan artinya itu pikiran kita sendiri tuh. Yang bikin kita stres itu pikiran kita sendiri. Itulah kenapa dibagi itu dikotomi kendali. Nah tapi baik. Yang bikin kita stres itu pikiran, bukan sesuatu yang di luar kendali kita. Oke. Nah ada hal yang ngebuat mungkin kalau sampai tahap itu oke lah kita bisa menjalani kayak oke lah, gue ngapain gue berpikir sampai mereka sejauh itu ya. Kalau misalnya mereka cuma chatan doang ya udahlah ya. Solusinya udah gitu doang. Nah tapi kalau misalnya ketika kita udah menganggap seperti itu, pas ketemu tapi tahu-tahu depan mata kita nih, depan mata kita beneran dia selingkuh gitu loh. Selingkuhnya gimana? Ciuman? Ya anggaplah yang membuktikan bahwa itu dia tuh selingkuh, dia menduakan hati lu tau. Oke. Misalnya gini, depan gue udah jadian sama dia. Ya berarti terang-terangan. Iya, kalau terang-terangan gimana tuh? Apakah lu bisa, apakah perasaan dia itu milik lu? Iya, sesungguhnya kalau misalnya lu mencintai seseorang tuh jangan pernah intinya ketika kita mencintai seseorang jangan pernah mengharapkan bahwa dia tuh milik kita. Berarti itu termasuk dari di luar kendali lu. Ya. Ya udah, nggak bisa lu paksain. Cocok. Terus lu mikirin, ya. Gue udah ngasih coklat, udah ngasih bunga, udah ngasih ini dia. Ya kan sebenarnya tuh. Apakah dengan lu menyesali itu abang terus kemudian balik enggak kan? Enggak kan. Ya udah ya. Sudah cari yang lain. Orang-orang stoa itu ya begitu. Oke. Mungkin temen gue pun ada ya, salah satunya Buyong itu stoik banget, cuman gue yakin dia belum baca itu, tapi dia tanpa dia sadari dia adalah seorang stoa. Mantap. Oke. So, ada yang mau belajar di sini. Yang intinya mencintai itu jangan berharap untuk memiliki lah ya. Jadi ya kalau misalnya diselingkuhin ya udah, berarti emang nggak bisa kita paksain perasaan itu. Gitu ya. Oke. Dan bahkan ini sesuai loh dengan ajaran Islam. Menurut lo sesuai nggak? Sesuai banget. Karena gini banget. Soalnya gini, apa yang ada di dunia ini kita nggak punya apa-apa. Gitu loh, nggak ada yang patut kita miliki. Ya bahkan badan kita sendiri pun bukan punya kita. Iya, bener. Sewaktu-waktu misal kita gimana ya? Gak apa-apa lah ya, sadis dikit lah ya. Kita ya nggak apa-apa. Ya. Maksud gua gini loh. Gue coba pengen nih ya. Maksudnya filsafat sama Islam bukan berarti bagai air dan garam loh, maksud gue. Mereka tetap masih air dan garam, air dan minyak. Oke, air dan minyak. Mereka tuh tetap bisa di satu filsafat sama Islam tuh tetap bisa sandingan kok gitu loh. Banyak kok para ulama yang belajar juga filosofi tentang filsafat. Ibrahim aja berfilsafat dulu sebelum jadi muslim. Maksud gue jangan dangkal lah pemikiran itu. Jangan dangkal pemikiran. Dan itu bisa jadi ya rela kalau misalnya mau bahas Islam sama filsafat ya monggo, karena itu lebih bagus. Toh kita juga kudu belajar dua-duanya gitu loh, supaya kita makin kritis dan makin banyak ilmu. Oke. Ya, lanjut ya. Jadi sampai mana? Badan kita sendiri bukan milik kita. Contoh ya, jangan kasar, mata aja loh. Mata gue ini bukan punya gue. Ketika gue waktu itu gue masih SD dan tahu ternyata mata gue minus, wah itu kan bakal menghambat gue banget gitu kan. Ya cuman kan ini di luar kendali gue, ya udah minus. Bisa gue usahain, mungkin gue jaga kesehatan mata. Gitu. Cuman ketika ternyata nggak berhasil, dan gue juga yakin banyak orang yang matanya minus udah berusaha
supaya sembuh dan nggak sembuh juga banyak gitu. Iya, gue juga kan minus. Nah ya udah, solusinya apa untuk apa memudahkan kita dalam melihat, beli kacamata, beres. Stoikisme banget. Santuy ya anjay. Gitu sih. Emang sebenarnya yang membuat kita sering stres itu karena kita merasa memiliki aja sih. Padahal Interpretasi kita nggak sendiri. ada, padahal nggak ada yang bisa kita miliki di dunia ini. Sewaktu-waktu pasti mereka akan meninggalkan kita. Bahwa itu bentuk barang, manusia kah, tentang hal segala apapun tuh pasti ada wayahnya meninggalkan kita. Yang paling banyak bikin stres adalah anggaplah kehilangan. Ya. Kehilangan tuh sebenarnya jadi dalam stoicisme itu di luar kendali kita itu nggak ada yang buruk, semuanya netral. Entah itu kehilangan, entah itu diberikan sesuatu, bahkan sesuatu yang bahagia pun nggak apa, jangan kita jangan sampai senang kelewatan juga sebenarnya, karena sebenarnya segala sesuatu yang di luar kendali kita tuh netral, yang buat kita berpikir bahwa itu tuh buruk atau baik ya interpretasi kita sendiri. Cocok sih, karena dalam Islam juga nggak boleh segala sesuatu yang berlebihan itu nggak akan baik. Kayak gitu. Iya. Contoh misalkan gini, relevan kan ya, misal gini, apa? gua ngasih lo kado nih, nih kado dari lo, kado dari gua buat lo, dari terus gua pergi, lo buka ternyata isinya tai, anjing lo. lo berpikir itu buruk. Iya. Nah ternyata bahkan kalau lo berpikir secara stoa, lo bakal ini maksudnya apa ya, oh iya gue kan lagi nanam pohon ini buat pupuk gitu. Iya nggak sih, jadi itu sebenarnya segala sesuatu netral gitu. Bahkan tai sekalipun lo dikasih tai sekalipun lo bakal berpikir positif. Beda dengan berpikir positif. Beda. Iya, salah aja gua. Kalau berpikir positif itu kita kayak membohongi diri kita sendiri. Positive thinking, misal contoh gimana contoh positive thinking? Ya positive thinking aja bahwa dia ngasih kita tai itu untuk ya itu buat jadi pupuk. Ya itu kan karena pada dari awal lo nggak membiarkan pikiran lo liar ke hal yang buruk, jadi lo berpikir tai ini mau gua apain nih gitu kan. Cuman contoh lain positif. Oh iya gue ngecun. Jadi bedanya orang stoa sama positivisme itu, yang positif itu ya, yang maksudnya positive thinking itu dia kalau positive thinking ya udah dia langsung nggak mau mikir kemana-mana, tapi ya udahlah. Kalau bedanya kalau yang tadi itu, kalau yang dikasih tai itu tadi dia rasional, kalau positive thinking terkadang nggak rasional juga. Oh itu bedanya ya. Misal apa ya? Apa sih misalnya orang positive thinking itu? Gue karena jarang positive thinking kali. Sampai enggak. Susah sih. Orang stoa sih beda. Ya. Iya tadi sebenarnya udah sih. Udah contoh yang tadi tuh udah mewakilkan kok sebenarnya. Udah ya. Udah. Contoh yang tadi tuh udah selesai sih menurut gua. Mewakilkan juga. Ini kameranya agak ini nggak sih? Nah. Oh, misal apa? Misal lu pas SMA lu nggak ngerjain PR. Terus lu mau berangkat sekolah, lu takut dihukum gitu. Jadi lu positive thinking aja, gurunya nggak masuk. Kan nggak rasional. Oke. Padahal kan ada kemungkinan gurunya masuk, terus dihukum. Nah, kalau orang stoa dia justru memikirkan kemungkinan terburuk, tapi rasional. Bukan kayak negatif thinking. Membalikkan kemungkinan terburuk itu menjadi apa namanya? Jadi pelajaran untuk dia supaya nggak baik lah. Maksudnya jadi baik gitu. Dia berpikir bahwa wajar aja kita di dunia ini selalu sial. Ya lu spesial apa lu mau senang terus gitu. Anjay. Iya. Ya bisa aja ketika berangkat terus gue pecah ban gitu. Terus kemungkinan terburuk lagi apa ya? Gue ditabrak orang gitu. Cuman kemudian solusi dari itu apa gitu. Jadi kan setelah kita memikirkan kemungkinan terburuk, oh gue cek dulu bannya gitu. Dan kalau pecah gimana? Oh berarti gue bawa uang sekian untuk tambal ban seandainya ini pecah gitu kan.
Oke, cocok. Mantap loh, Bay. Mungkin kalau misalnya kita yang di bukan episode ya, apa di video ini menjelaskan tentang filsafat sinisme dan filsafat stoikisme. Oke. Tapi kalau sinisme tadi cuman apa ya? Simplifikasi aja sih, karena gue juga belum baca, belum pernah nemuin bukunya sinisme sih. Ya. Kalau ada mungkin bisa di kolom komentar oh ini Pak, ini coy, apa rekomendasi buku sinisme. Mantap. Tapi gue nggak mau jadi sinisme, nggak mau jadi seorang sinis. Tapi emang lu lebih cocok sama stoa tadi sih, stoikisme. Itu makanya lu bisa, karena gua bisa pastiin bahwa durasi lu ngomongin sinisme sama stoikisme lebih banyak stoikisme. Ya, kita lihat aja nanti videonya. Awalnya tadi sinisme yang kita bahas. Iya. Tapi emang nyambung sih, maksudnya mirip, tapi beda stoikisme. Beda. Orang-orang santuy sama orang yang lebih sinis ya. Cuman emang sebenarnya banyak ya yang awalnya itu semua itu baik-baik, tapi makin di sini itu dijadiin hal yang buruk. Jadi kayak sinisme yang tadinya itu ya cuman hal yang kayak gitu ya, yang menganggap kita hidup di dunia ini semuanya itu ada, tapi makin di sini labelnya stereotipnya beda. Kalau orang sinis itu kayak apa sih lu kalau apaan sih? Ya karena itu tadi sifat si Antisthenes tadi ya emang kayak seorang sinis yang diartikan sekarang gitu kan. Ya dia Maharaja Alexander Agung mau ngasih ini sombong amat nih orang gitu. Udah lu minggir lu, gua lagi berjemur lagi. Tapi ya jujur ya, mau Jokowi depan gue juga ada gitu ya. Kalau dia cuma lewat doang, ya gue mah ngapain gitu kan. Ya udah, dia presiden, ya udah selesai. Iya, tapi kalau dia fakta objektifnya adalah dia presiden. Iya, udah. Tapi kalau dia ngajak ngobrol gue, ya kan, ya ini mah ketidakmungkinan yang dia mungkin bisa terjadi aja ya, ketidakmungkinan bisa terjadi ya. Nah, dia ngajak ngobrol gue ketika dia ketika dia berbicara gini. Nah, di situ kan gue nangkep, oh orang ini baru luar biasa. Maka habis itu gue baru bisa mau ngajak foto. Ayo Pak, Jok, kita foto dulu Pak. Tapi kalau misalnya cuma lewat doang, dia gue nggak tahu pemikirannya bagaimana. Maksudnya bukan nggak tahu pemikirannya. Mungkin kita kalau tahu pemikiran Pak Jokowi itu kan bisa lewat media ya, yang dikabarkan. Tapi kan kalau misalnya nggak langsung dari mata gue nggak langsung dari guanya langsung, ya gue nggak akan ini banget. Tapi kalau gue langsung, gue tahu bisa aja orangnya beda loh ternyata. Bisa aja orangnya ternyata baik, enak, gitu. pemikirannya ini. Cuman kan karena mungkin orang-orang di belakang dia yang masa dia harus berbuat kayak gitu. Itu dia. Gue berpikirnya kayak gitu sih, bisa. Sama. Nah, makanya di pandemi Covid ini semuanya Jokowi. Aneh. Dangkal dah kalau misalnya orang-orang yang sekarang ini tentang Covid tapi malah terus-terusan menyalahkan Pak Jokowi gitu kan. Ya gua kalau kata gue dia juga bingung loh. Nah, itu dia. WHO aja loh kebijakannya berubah-ubah kan. Yang tadinya yang pakai masker itu yang sakit aja sekarang jadi semuanya harus pakai masker. Artinya WHO, World Health Organization, skalanya internasional. Iya. Dia juga bingung ya, apalagi Pak Jokowi. Wajar lah kalau nggak mudah ngurusin negara itu. Ngurusin kampung aja ya PRT itu pusing-pusingan ini warganya, apalagi Pak Jokowi yang ngurusin negara gitu. Kita malah bahas Pak Jokowi. Nah itu sih mungkin penting nggak penting, menurut kami penting. Kalau menurut kalian nggak penting ya udahlah ya. Ini gitu, ambil ya walaupun nggak ada pelajarannya, menurut kalian ya, menurut kami ada pelajarannya, ya udahlah pelajarin. Apa sih nggak ngerti gue juga. Mungkin itu aja. Oh sama ini apa misal ada yang penasaran dengan apa stoicisme, gue ada rekomendasi bukunya yang mudah dipahami, Filosofi Teras yang tadi disebut Henry Manatiri. Nggak di endorse loh ini. Ini cuma rekomendasi aja ya. Kalau kalian berpikir wah di endorse nya, itu interpretasi kalian aja. Oke, itu. Terima kasih. Cek 1 2 3 low. Orang nggak jelas lagi. Oke, balik lagi sama kita yang berdua yang amburadul mukanya. Nggak ding, dia mau banyak fansnya, gua doang yang nggak ada. Ada namanya. Justru malah bagusan fans yang diem loh. Kalau kan ada. dia tulus ya. Kalau Kalau dia nunjukin bahwa dia ngefans gitu, biasanya karena ada maunya.
Just masuk lagi ke penting nggak penting. Menurut lo nggak penting, menurut gua penting. Ya udahlah, gas aja. Oke, baik. Kayaknya enak ngobrol apa nih? Itu sih gua tadi sebelumnya kan kita ada ini ya, apa namanya, tertarik gua dengan filsafat sinisme. Bisa lo jelasin nggak tentang filsafat sinisme itu? Yang lo tau dari itu kan, ya kita sering dengar kata sinis aja sih. Sinis. Apa yang lo tahu tentang Gue kalau dengar kata sinis, ketika kayak gitu. Nah itu sinis menurut gue. Itu kalau misalnya dalam segi filsafat asal muasal dari sinisme itu gimana, Bay? Jadi sinisme itu pandangan hidup bahwa apa yang kita butuhin itu sebenarnya udah ada semua di alam ini. Jadi kalau orang yang nganut sistem itu, dia tuh nggak butuh apa-apa. Maksudnya bukan nggak butuh apa-apa, tapi kayak sama uang atau hal apa itu ya bodo amat gitu ya. Iya. Gimana? Jadi ada tokohnya itu Antisthenes. Antisthenes. Oke, filsufnya Antisthenes. Mungkin Antisthenes. Mungkin itu salah satu muridnya Aristoteles. Jadi mungkin kalian mungkin pernah dengar ceritanya. Jadi dia itu di zaman Yunani itu dia hidup dengan di dalam gentong gitu. Dan katakanlah kayak drum gitu lah, bulat tapi gede gitu. Muat. Dia tinggal di situ. Dia cuma punya itu mantel sama kantong roti. Jadi dia kalau makan ya dia ngambil apa, ngais makanan bekas orang gitu. Tidur ya dia tinggal ngantuk ya dia tinggal tidur di gentongnya. Pernah suatu ketika dia lagi berjemur gitu kan. Maharaja Alexander Agung datengin dia. Ya mungkin karena berpikir dia ini filsuf, kok hidupnya kayak gini sih gitu kan. Prihatin mungkin apa gimana. Datengin. Dia bilang, si Maharaja Alexander Agungnya. Pakai bahasa kita aja. Oh, iya, gitu nggak usah soal. Antisthenes gitu. Siap, tis. Lu kan filsuf apa? Lu kayak gini sih dia mungkin lu butuh apa, lu pengen apa, dong ngomong aja lah, mau gue apa aja. Terus apa dia dongak? Oh iya ada katanya. Silakan Anda bergeser dikit. Kamu menghalangi matahari saya. Anjay. Itu lah iya. Itu raja ini gitu deh. Iya, Maharaja Alexander Agung. Maharaja Alexander Agung. Oke ya. Panjang banget. Itu namanya udah keren. Maharaja Alexander Agung. Sama seorang yang kelihatan hina ya di depan manusia ya, kelihatan hina ya. Dan kalau emang di dunia ini ada, kalau sekarang di zaman sekarang ini ada yang menganut filsafat Antisthenes, Antisthenes. Sinisme. Oh, sinisme ya. Orang baru pikir itu orang gila, udah bukan penganut apa sinisme. Tapi kayaknya nggak cuma di zaman sekarang, tapi kalau menurut gua di zamannya dia juga pasti disebut gila lah. Iya, di zaman dia pun disebut. Iya. Jadi tapi pada zaman itu orang-orang tahu kalau dia itu filsuf. Iya. Tapi berarti emang dia tuh hidup makan itu nyarinya maksudnya dengan alam aja gitu. Yang udah dia ada bekas orangnya. Mungkin dulu kan masih banyak pohon gitu, mungkin dia entah dia metik apel atau gimana. Apa bisa gitu kan? Kalau dulu kan enak ya, bisa metik apel. Maksudnya dulu tuh masih rimbun, buah-buahan masih ada gitu ya. Jadi sekarang hutan udah jadi ya jadi itu metropolitan. Kalau bisa kebakaran terus jadi kelapa sawit. Anjay, kelapa sawit lagi. Heran juga gue sama kelapa sawit itu. Apalah merusak tanah iya gitu, tapi berhektar-hektar. Cuma duitnya iya gede bagi kaum borjuis. Anjing emang. Kayaknya nggak udah gitu kalau misalnya kita bahas tentang si borjuis itu ya. Nah intinya kan itu dia pikirnya sederhana ya benar, dia lagi berjemur loh. Yang dibutuhkan ya sinar matahari. Ditanya butuh apa, ya butuh sinar matahari. Iya benar. Tapi kayak gue nangkepnya kayak bukan kesini, tapi kayaknya santuy banget ya orang itu. Jadi apa dia tuh orang santuy juga? Filosofi santuy. Kalau filosofi santuy mah lebih prefer ke stoicisme. Ada lagi nih. Beda lagi. Tadi filsafat sinisme. Ya. Dan tau nggak sebenarnya
yang orang yang nerapin filsafat sinisme itu banyak, bahkan ketika dia nggak tahu itu adalah filsafat sinisme. Iya sih, kayaknya dalam diri gue juga ada tanpa gue sadari. Karena gini Pak, gue kalau misalnya ngeliat orang-orang besar yang kayak gitu tuh, yang lain tuh kayak pada wah dia ketua ini, wah dia ini. Kalau gue ngeliat ketemu mau lewat juga dia, ya biasa aja gitu loh. Justru yang ngebuat gue tertarik itu ya, itu kayak kalau misalnya gue udah ngobrol sama dia, ternyata pemikiran dia itu lebih dari gue, itu yang ngebuat gue kayak takjub baru. Tapi kalau misalnya gue tahu nih dia udah terkenal, dia udah ini, Tapi lo lebih menilai secara esensial. itu dia. Gue nggak tahu kenapa itu. Sebenarnya banyak. Nah, tapi gue tertarik Bay. Gue tertarik sama yang tadi ini filsafat stoikisme. Bisa ya, saya mau nyebut stoikisme, stoicisme, stoik. Oke. Cuman kalau stoa sama stoik lebih merujuk ke orangnya sih biasanya. Itu stoicisme itu sotoy apa santuy? Santuy. Oh santuy. Oke. Gimana itu Bay? Ya. Jadi stoicisme itu adalah, kalau kata Henry Manampiring, way of life. Siapa? Henry Manampiring. Henry Manampiring. Siapa itu? Penulis filosofi teras. Kalau dia nyebutnya filosofi teras. Terus beda. Kenapa disebut filosofi teras? Karena stoa Hah? itu dalam bahasa Yunani artinya adalah teras. Stoikisme. Karena dulu Epictetus itu diskusinya di alun-alun Yunani itu bentuknya kayak teras, ada pilarnya, ada atapnya gitu. Lebih spesifiknya gimana tuh Bang tentang filsafat stoikisme? Itu way of life, jalan hidup, dimana dia menawarkan konsepsi kebahagiaan. Tapi kebahagiaan itu sendiri sebenarnya merupakan bonus, cuma bonus aja. Jadi bukan target juga gitu. Jadi gini, kadang kan banyak orang stres dengan hal-hal yang irasional, yang nggak rasional lah. Contoh, dia nggak punya duit, dia stres. Padahal sebenarnya apakah dia butuh duit? Misal, gua nggak ada duit, gua butuh duit. Emang lu kalau punya duit lu mau ngapain sih? Gua mau beli makan, gua belum makan. Artinya yang lu butuhkan adalah makanan, bukan duit. Gitu. Iya sih. Cuman untuk hidup di zaman sekarang, baik. Untuk beli makanan perlu duit. Apa kita cuma minta doang? Lu di tempat ini udah berapa hari? Wah anjing, jangan banget. Gitu. Ya, Gua aja lah. Bukan gitu. Gua Ya, tuh pernah. Ampret lu. Gua aja. Gua tuh berapa hari di tempat Denny juga. Itu duit bulanan gua udah habis. Ya artinya gua tetap makan. Iya, tapi kan Denny juga walaupun ngasih kita makan, dia juga beli pakai duit, tetap aja. Ya artinya dari kita sendiri dulu. Itu yang kita butuhkan makanan. Jadi ini gue bener ini tepat banget kalau misalnya ngomongin filsafat stoikisme. Karena menurut gue ini kalau Denny nonton, Den, makasih ya Den. Karena dia ini orang paling santuy. Makanya cocok banget nih kalau dia ngebahas tentang filsafat stoikisme sama orang yang kemarin tuh, si Bang Itiar itu. Nah, dia juga orang santuy, sama lah. Jadi cocok. Lanjut Pak. Jadi itu dalam kita memandang kebahagiaan sebenarnya, kalau di Epictetus membagi jadi dua. Itu dikotomi kendali. Oh iya, tadi namanya filsufnya tuh Epictetus ya. Epictetus. Itu dia supaya kita nggak stres gitu, supaya kita bahagia itu ada dua hal yang bisa kita kendalikan dan enggak. Ini dikotomi kendali. Nah, yang bisa kita kendalikan apa? Pikiran kita, interpretasi kita. Bisa disederhanakan nggak bahasa interpretasi itu supaya pikiran, anggapan kita. Contohnya tadi duit tadi, atau apalah yang bikin lo stres, apa contoh lain lah. Gue sama ini nggak pernah stres lah. Cuma ada satu pengalaman hidup mah kalau yang ngebuat gue stres sama sebulan.
ketika gue gagal mondok dan itu ngecewain kedua orang tua gue sampai gue dikucilin sama orang tua gue di rumah gue sendiri, itu stres gue sebulan. Lu kecewa karena lu Bukan gue yang kecewa. lu stres karena lu dikecewain, lu orang tua lu kecewa sama lu. Iya, dan gue diasingin, maksudnya di rumah sendiri selama sebulan itu gue ngerasa diasingin banget tanpa ditegur tanpa apa. Bukankah yang bikin lu stres sebenarnya interpretasi lu kan terhadap kekecewaan orang tua lu? Seandainya lu nggak tahu kalau orang tua lu kecewa sama lu, apa lu stres? Enggak. Jadi gua John, Artinya pikiran kita yang bikin itu. Bukan berarti kita kalau bisa nggak tahu nggak juga. jadi apa yang harus kita lakukan gitu? Maksudnya ketika gua tahu orang tua guys kecewa banget sama gua sehingga gua di situ ketika itu ya di yang itu mungkin jadi orang tua ngasih pelajaran ke gua supaya gua tuh mikir lah intinya bahwa rasa untuk dikecewain itu nggak enak banget kayak gitu. Jadi kayak gue dikasih pelajaran bahwa sebulan tuh gue dianggap malah nggak dianggap, maksudnya nggak dianggap Ya. selama sebulan tuh. Nah itu nanti ya, balik dulu ke dikotomi kendali tadi. Yeah. Yang bisa kita kendalikan interpretasi kita, pikiran kita. Yang nggak bisa kita kendalikan apa? Interpretasi orang, Mikir orang. nasib. Ya kayak misalnya kita kecelakaan apa gimana gitu, nggak bisa kita kendalikan tuh. Nah, terus solusinya tadi, ketika lu ngecewain orang tua lu, ya memang harusnya kita mikirin itu toh. Nah, terus lu tinggal cari solusi kan. Kalau lu bisa berpikir tenang, lu nggak dibuat gundah dengan itu, lu bisa berpikir tenang, solusinya apa nih? Misal solusinya, ya lu mau memperbaiki itu, ya udah, lu perbaikin, udah selesai. Dan apakah lu perlu stres dengan itu? Enggak sih. Iya. Nah kemudian akhirnya kekecewaan orang tua lu itu adalah interpretasi, termasuk ke interpretasi orang, sesuatu yang nggak bisa kita kendalikan tadi kan. Cuman itu tadi dengan solusi yang dengan lu ketemu solusi terus lu lakukan gitu. Interpretasi orang tua lu bisa berubah, orang tua lu jadi nggak kecewa. Nah artinya berarti ini yang nggak bisa kendalikan masih bisa kita kendalikan. Nah itu kemudian William Irwin menawarkan lagi trikotomi kendali. Apalagi ini? Oke, trikotomi kendali. Oke, apa itu? Jadi selain ada yang bisa kita kendalikan dan nggak bisa kita kendalikan, ada yang bisa kita usahakan. Contohnya interpretasi orang tadi, misal tadi itu orang tua lu kecewa, biar nggak kecewa gimana? Ya lu berbakti gitu, misalnya lu nyuci piring atau apa. Kemudian setelah lu melakukan semua usaha itu dan nggak ada yang bisa dilakukan lagi, ya udah balik lagi kan ke orang tua lu, apakah masih bakal tetap kecewa atau enggak. Gitu. Oke, jadi pada intinya, dan lu nggak perlu stres ketika lu sudah melakukan itu. Dan karena gini, ketika sesuatu yang nggak bisa diubah dan lu terus mikirin itu, apakah itu bakalan merubah keadaan? Enggak. Ya udah biarin aja dong. Gitu. Lebih tepatnya bukan biarin, tapi mikirin, cari solusi, bukan meratapi, bukan meratapi ke hal yang lu pikirkan itu nggak membuat lu stres. Jadi untuk mungkin lebih cocok gini, untuk anak-anak yang lagi bucin-bucinnya sekarang ya. Nah, ya biar relevan. Ya, oke, yang lebih relevan dengan postmodern zaman sekarang lah. Sik. Ya jadi bucinisme gitu. Bucinisme itu udah ada dari dulu. Iya, Nabi Adam aja bucin. Dia makan buah kuldi juga kan karena setan dia nggak berhasil ngasut Adam, ngasut Hawa. Ternyata nenek moyang gue bucin. Jadi bucin jadi bucin itu ya wajar lah, Nabi Adam aja bucin. Nah, yang nggak wajar sebenarnya itu banyak orang yang nggak bisa move on dan terlalu meratapi luka lama. Nah, itu yang ngebuat mereka tuh stres sehingga menganggap semua itu buruk. Ya nggak sih? Orang-orang bucin. Soalnya banyak banget terjadi di kaum buciners, mungkin karena mereka bukannya mencari solusi untuk move on, tapi mereka hanya memikirkan perasaan yang terus-terusan sayang.
padahal itu nyakitin. Yang kita ambil contoh, misalkan banyak orang sakit hati karena diselingkuhin, Ya. Atau bahkan belum diselingkuhin dia udah cemburu gitu. Contoh apa? Misal lu pernah cemburu gini. Pacar lu chattingan sama cowok lain. Pacar gua chattingan. Fakta objektifnya apa? Pacar lu chattingan sama cowok lain. Udah. Iya, kalau objektifnya ya udah kan. Fakta objektifnya udah chattingan doang. Ya, chattingan doang. Kemudian interpretasi kita, liar nih kemana-mana. Dia ini pasti suka nih gini. Nah itu kan artinya itu pikiran kita sendiri tuh. Yang bikin kita stres itu pikiran kita sendiri. Itulah kenapa dibagi itu, dikotomi kendali. Nah tapi baik. Yang bikin kita stres itu pikiran, bukan sesuatu yang di luar kendali kita. Oke. Nah ada hal yang ngebuat mungkin kalau sampai tahap itu oke lah kita bisa menjalaninya ya, menjalani kayak oke lah, gue ngapain gue berpikir sampai mereka sejauh itu ya. Kalau misalnya mereka cuma chatan doang ya udahlah ya. Solusinya udah gitu doang. Nah tapi kalau misalnya ketika kita udah menganggap seperti itu, pas ketemu tapi tahu-tahu depan mata kita nih, depan mata kita beneran dia selingkuh gitu loh. Selingkuhnya gimana? Ciuman? Ya anggaplah yang membuktikan bahwa itu dia tuh selingkuh, dia menduakan hati lu tau. Oke. Misalnya gini, depan gue udah jadian sama dia. Ya, berarti terang-terangan. Iya, kalau terang-terangan gimana tuh? Apakah apakah perasaan dia tuh milik lu? Iya, sesungguhnya kalau misalnya lu mencintai seseorang tuh jangan pernah intinya ketika kita mencintai seseorang jangan pernah mengharapkan bahwa dia tuh milik kita. Berarti itu termasuk dari di luar kendali lu. Ya. Ya udah, nggak bisa lu paksain. Cocok. Terus lu mikirin, ya. Gue udah ngasih coklat, udah ngasih bunga, udah ngasih ini dia. Ya kan sebenarnya tuh. Apakah dengan lu menyesali itu abang terus kemudian balik enggak kan? Enggak kan. Ya udah ya. Ya sudah, cari yang lain. Orang-orang stoa itu ya begitu. Oke. Mungkin temen gue pun ada ya, salah satunya Buyong itu stoik banget, cuman gue yakin dia belum baca itu, tapi dia tanpa dia sadari dia adalah seorang stoa. Mantap. Oke. So, ada nih mau belajar di sini. Ya intinya mencintai itu jangan berharap untuk memiliki lah ya. Jadi ya kalau misalnya diselingkuhin ya udah, berarti emang nggak bisa kita paksain perasaan itu. Gitu ya. Oke. Dan bahkan ini sesuai loh dengan ajaran Islam. Menurut lo sesuai nggak? Sesuai banget. Karena gini banget. Soalnya gini, apa yang ada di dunia ini kita nggak punya apa-apa. Gitu loh, nggak ada yang patut kita miliki. Ya bahkan badan kita sendiri pun bukan punya kita. Iya, bener. Sewaktu-waktu misal kita gimana ya? Gak apa-apa lah ya, sadis sedikit lah ya. Kita ya nggak apa-apa. Ya. Maksud gua gini loh, gue coba pengen nekenin ya. Maksudnya filsafat sama Islam bukan berarti bagai air dan garam loh, maksud gue. Mereka tetap masih air dan garam, air dan minyak. Oke, air dan minyak. Mereka tuh tetap bisa disatu filsafat sama Islam tuh tetap bisa sandingan kok gitu loh. Banyak kok para ulama yang belajar juga filosofi tentang filsafat. Ibrahim aja berfilsafat dulu sebelum jadi muslim. Maksud gue jangan dangkal lah pemikiran itu. Jangan dangkal pemikiran. Dan itu bisa jadi ya rela kalau misalnya mau bahas Islam sama filsafat ya monggo, karena itu lebih bagus. Toh kita juga kudu belajar dua-duanya gitu loh, supaya kita makin kritis dan makin banyak ilmu. Oke. Ya, lanjut ya. Jadi sampai mana? Badan kita sendiri pun bukan milik kita. Contoh, ya jangan kasar, mata aja loh. Mata gue ini bukan punya gue. Ketika gue waktu itu gue masih SD dan tahu ternyata mata gue minus, wah itu kan bakal menghambat gue banget gitu kan. Ya cuman kan ini di luar kendali gue, ya udah minus. Bisa gue usahain, mungkin gue jaga kesehatan mata. Gitu. Cuman ketika ternyata nggak berhasil, dan gue juga yakin banyak orang yang matanya minus udah berusaha supaya sembuh dan nggak sembuh juga banyak gitu. Iya, gue juga kan minus. Nah ya udah, solusinya apa untuk memudahkan kita dalam melihat, beli kacamata, beres. Stoikisme banget. Santuy ya, gitu sih. Emang
sebenarnya yang membuat kita sering stres itu karena kita merasa memiliki aja sih. Padahal Interpretasi kita nggak sendiri. padahal nggak ada yang bisa kita miliki di dunia ini. Sewaktu-waktu pasti mereka akan meninggalkan kita. Bahwa itu bentuk barang, manusia kah, tentang hal segala apapun tuh pasti ada wayahnya meninggalkan kita. Yang paling banyak bikin stres adalah anggaplah kehilangan. Ya. Kehilangan tuh sebenarnya jadi dalam stoicisme itu di luar kendali kita itu nggak ada yang buruk, semuanya netral. Entah itu kehilangan, entah itu diberikan sesuatu, bahkan sesuatu yang bahagia pun nggak jangan kita jangan sampai senang kelewatan juga sebenarnya, karena sebenarnya segala sesuatu yang di luar kendali kita tuh netral, yang buat kita berpikir bahwa itu tuh buruk atau baik ya interpretasi kita sendiri. Cocok sih, karena dalam Islam juga nggak boleh gitu, segala sesuatu yang berlebihan itu nggak akan baik. Kayak gitu. Iya, Contoh misalkan gini, relevan kan ya. misal gini, Apa? gua ngasih lo kado nih, Lik, kado dari lo, kado dari gua buat lo, dan terus gua pergi, lo buka ternyata isinya tai, Anjing lo. dan lo berpikir itu buruk. Iya. Nah, ternyata bahkan kalau lo berpikir secara stoa, lo bakal ini maksudnya apa ya? Oh iya, gue kan lagi nanam pohon ini, buat pupuk. Gitu. Iya nggak sih? Jadi itu sebenarnya segala sesuatu netral. Gitu. Cuma Bahkan tai sekalipun, belum dikasih tai sekalipun, lu bakal berpikir positif. beda dengan berpikir positif. Beda. Beda. Iya, salah aja gua. Kalau berpikir positif itu kita kayak membohongi diri kita sendiri. Positive thinking. Misal, contoh gimana? Contoh positive thinking. Ya positive thinking aja bahwa dia ngasih kita tai itu untuk ya itu buat jadi pupuk. Ya itu kan karena dari awal lo nggak membiarkan pikiran lo liar ke hal yang buruk, jadi lo berpikir tai ini mau gua apain nih gitu kan. Cuman contoh lain positif. Oh iya gua ngecul. Jadi bedanya orang stoa sama positivisme itu yang positif itu ya, yang maksudnya positive thinking itu dia kalau positive thinking ya udah dia langsung nggak mau mikir kemana-mana, tapi ya udahlah. Kalau bedanya kalau yang tadi itu, kalau yang dikasih tai itu tadi dia rasional, kalau positive thinking terkadang nggak rasional juga. Oh itu bedanya ya. Misal apa ya? Apa sih misalnya orang positive thinking itu? Gue karena jarang positive thinking kali. Sampai nggak susah sih. Orang stoa sih beda. Ya tadi sebenarnya udah sih, udah contoh yang tadi tuh udah mewakilkan kok sebenarnya. ya. Udah contoh yang tadi tuh udah selesai sih menurut gua, mewakilkan juga. Ini kameranya agak ini nggak sih? Nah. Misal apa? Misal lu pas SMA lu nggak ngerjain PR. Terus lu mau berangkat sekolah, lu takut dihukum gitu. Terus jadi lu positive thinking aja, gurunya nggak masuk, kan nggak rasional. Oke. Padahal kan ada kemungkinan gurunya masuk, terus dihukum. Nah kalau orang stoa dia justru memikirkan kemungkinan terburuk, tapi rasional, bukan kayak negatif thinking. Membalikkan kemungkinan terburuk itu menjadi jadi pelajaran untuk dia supaya nggak baik lah, maksudnya jadi baik gitu. Dia berpikir bahwa wajar aja kita di dunia ini selalu sial. Ya lu spesial apa lu mau senang terus gitu. Anjay. Iya. Ya bisa aja ketika berangkat terus gue pecah ban gitu. Terus kemungkinan terburuk lagi apa ya? Gue ditabrak orang gitu. Cuman kemudian solusi dari itu apa gitu. Jadi kan setelah kita memikirkan kemungkinan terburuk, gue cek dulu bannya gitu. Dan kalau pecah gimana? Berarti gue bawa uang sekian untuk tambal ban seandainya ini pecah gitu kan. Oke, cocok. Mantap loh, guys. Mungkin kalau misalnya kita yang di bukan episode ya, di video ini menjelaskan tentang filsafat sinisme dan filsafat stoikisme. Tapi kalau sinisme tadi
cuman apa ya, simplifikasi aja sih, karena gue juga belum baca, belum pernah nemuin bukunya sinisme sih. Kalau ada mungkin bisa di kolom komentar oh ini Pak, ini coy, apa rekomendasi buku sinisme. Mantap. Tapi gue nggak mau jadi sinisme, nggak mau jadi seorang sinis. Tapi emang lu lebih cocok sama stoa tadi sih, stoikisme. Itu makanya lu bisa, karena gue bisa pastiin bahwa durasi lu ngomongin sinisme sama stoikisme lebih banyak stoikisme. Kita lihat aja nanti videonya. Awalnya tadi sinisme yang kita bahas. Iya, tapi emang nyambung sih, maksudnya mirip, tapi beda sih. Beda. Orang-orang santuy sama orang yang lebih sinis ya. Cuman emang sebenarnya banyak ya, yang awalnya itu semua itu baik-baik, tapi makin di sini itu dijadiin hal yang buruk. Jadi kayak sinisme yang tadinya itu ya cuman hal yang kayak gitu ya, yang menganggap kita hidup di dunia ini semuanya itu ada, tapi makin di sini labelnya stereotipnya beda. Kalau orang sinis itu kayak apa sih lu, apaan sih? Ya karena itu tadi sifat si Antisthenes tadi emang kayak seorang sinis yang diartikan sekarang gitu kan. Ya dia Maharaja Rektorat Agung mau ngasih ini, sombong amat nih orang gitu. Udah lu minggir lu, gue lagi berjemur lagi. Tapi ya jujur ya, mau Jokowi depan gue juga ada gitu ya. Kalau dia cuma lewat doang, ya gue mah ngapain gitu kan. Ya udah, dia presiden, ya udah selesai. Iya, tapi kalau dia fakta objektifnya adalah dia presiden. Iya, udah. Tapi kalau dia ngajak ngobrol gue, ya kan, ya ini mah ketidakmungkinan yang dia mungkin bisa terjadi aja ya, ketidakmungkinan bisa terjadi ya. Nah, dia ngajak ngobrol gue ketika ketika dia berbicara gini. Nah, di situ kan gue nangkep, oh orang ini baru luar biasa. Maka habis itu gue baru bisa mau ngajak foto. Ayo Pak, kita foto dulu Pak. Tapi kalau misalnya cuma lewat doang, dia gue nggak tahu pemikiran apa gimana. Maksudnya bukan nggak tahu pemikiran ya. Mungkin kita kalau tahu pemikiran Pak Jokowi itu kan bisa lewat media ya, yang dikabarkan. Tapi kan kalau misalnya nggak langsung dari mata gue nggak langsung dari guanya langsung, ya gue nggak akan ini banget. Tapi kalau gue langsung, gue tahu bisa aja orangnya beda loh ternyata. Bisa aja orangnya ternyata baik, enak, gitu. Pemikirannya ini cuman kan karena mungkin orang-orang di belakang dia yang maksa dia harus berbuat kayak gitu. Itu dia. Gue berpikirnya kayak gitu sih, bisa sama. Nah, makanya di pandemi Covid ini semuanya Jokowi. Aneh. Dangkal dah kalau misalnya orang-orang yang sekarang ini tentang Covid tapi malah terus-terusan menyalahkan Pak Jokowi gitu kan. Ya, kalau kata gue dia juga bingung loh. Nah, itu dia. WHO aja loh, kebijakannya berubah-ubah kan. Yang tadinya yang pakai masker itu yang sakit aja, sekarang jadi semuanya harus pakai masker. Artinya WHO, World Health Organization, skalanya internasional. Iya. Dia juga bingung ya, apalagi Pak Jokowi. Wajar lah kalau nggak mudah ngurusin negara itu. Ngurusin kampung aja ya, PRT itu pusing-pusingan ini warganya. Apalagi Pak Jokowi yang ngurusin negara. Gitu lah. Kita malah bahas Pak Jokowi. Nah, itu sih mungkin penting nggak penting. Menurut kami penting, kalau menurut kalian nggak penting, ya udahlah ya. Ini gitu, ambil ya walaupun nggak ada pelajarannya, menurut kalian ya, menurut kami ada pelajarannya, ya udahlah pelajarin. Apa sih? Nggak ngerti gue juga. Mungkin itu aja. Oh, sama ini. Apa? Misal ada yang penasaran dengan apa stoicisme, gue ada rekomendasi bukunya yang mudah dipahami. Filosofi Teras yang tadi disebut ya. Henry Manatiri. Nggak di endorse loh ini. Ini cuma rekomendasi aja ya. Kalau kalian berpikir wah di endorse nya, itu interpretasi kalian aja. Oke, itu. Terima kasih.